Salah satu karakter umat Islam yang Allah sudah jamin dalam surat Ali Imran, yang sering kita dengar ayatnya, bahkan hafal di lidah kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini, kata Allah, khaira ummah. Kalimat kuntum, kalian adalah, itu sesuatu jaminan dan penegasan, sesuatu yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan kita umat terbaik dengan persiapan-persiapan yang lengkap. Coba kita lihat sidang jemaah yang dirahmati Allah. Allah siapkan fasilitas, maka 60% kekayaan dunia ada di wilayah-wilayah negara Islam, tetapi umat Islamnya miskin. Dan kemudian mereka yang tinggal di wilayah mewarisi negara, mewarisi aset-aset dunia, tetapi kekuasaan diserahkan kepada orang lain. Dan ini kebodohan umat Islam. Kemudian sidang jemaah disediakan konsep dan pandangan hidup, yaitu Al-Quran dan Sunnah, digambarkan dan diberikan sejarah-sejarah emas, di mana rangkaian sejarah emas tidak jadi pedoman bagaimana Islam bangkit sejak dahulu dan umat Islam semakin hari semakin lemah. Kenapa? Karena umat Islam telah meninggalkan konsep-konsep kehidupan yang Allah berikan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Padahal ini yang sangat ditakuti oleh orang luar, oleh musuh-musuh Islam. Tetapi umat Islam bagaikan macan tidur yang tidak mengenali dirinya. Kuntum, kalian ini adalah, kalimat adalah bentuk dari sesuatu yang sudah ada, sudah dilengkapi, sudah dipersiapkan dengan semua perangkatnya. Kekuatan militer, coba kita lihat, besi di mana dititipkan oleh Allah sebagai kekuatan militer di negara-negara Islam, minyak dan gas di negara-negara Islam, emas di negara-negara Islam. Maka pakar-pakar ekonom dunia mengatakan 60% aset kekayaan dunia ada di wilayah-wilayah Muslim, tetapi umat Islam bagaikan ayam yang lapar tinggal di tempat gudang padi. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, hal ini harus jadi kajian kita. Kenapa? Perang dunia ketiga jangan-jangan memperebutkan diri kita. Perang dunia ketiga jangan-jangan untuk menguasai aset kita. Setiap pihak berperang memperebutkan diri kita, sementara kita ini siapapun yang menang akan tetap jadi tawanan. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kuntum khaira ummatin. Ma makna khaira ummah? Apa itu umat yang terbaik? Artinya Allah juga menuntut kalian ini harus menjadi umat terbaik. Terbaik keyakinan spiritual ideologinya, terbaik dengan konsepnya, terbaik dengan syariatnya, terbaik dengan wawasannya, terbaik dengan kemampuannya, terbaik dalam semua tinjauan, terbaik persatuannya, terbaik militernya, terbaik teknologinya, terbaik kekayaannya. Khaira ummah harus terbaik. Terbaik daripada umat Kristiani, terbaik daripada kaum Bani Israel, terbaik daripada kaum ateis. Kita harus terbaik di muka bumi ini, dan kita disindir oleh Allah, disyaratkan oleh Allah agar kita yang memimpin dunia ini. Khaira ummah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pertanyaannya, adakah kita sudah menjadi khaira ummah? Adakah kita sudah menjadi umat terbaik? Atau kita sudah punya langkah untuk menjadi umat terbaik? Atau kita sudah memproses menjadi umat terbaik? Semuanya belum terjadi sidang jemaah. Jangankan menjadi umat terbaik, mengarah kepada umat terbaik, mempersiapkan diri menjadi umat terbaik, melangkah pada umat terbaik, belum, dan masih jauh panggang dari api sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Maka untuk itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana kita memulainya? Maka kita harus menjadi orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah secara terbaik. Itu langkah pertama. Pahami konsep Islam, konsep Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang terbaik. Jangan kita ini sidang jemaah dipolarisasi oleh Quran dan meninggalkan Quran. Kita ini pola pikir kita pola pikir Quran dan meninggalkan Quran.
tidak Qur'ani tetapi Qurani. Ini persoalan yang telah merecoki, yang telah merusak pemikiran kita selama ini sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian umat terbaik sidang jemaah yang dirahmati Allah, sejarah telah menjelaskan umat Islam ini umat yang maju, umat sang penakluk. Coba kita bayangkan Zulkarnain, dia bukan nabi. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan Islam menumbangkan Firaun lewat tangan Nabi Musa. Perjuangan Nabi Musa membawa risalah Islam tumbang kerajaan empire terbesar yaitu Firaun. Lewat perjuangan Nabi Ibrahim tumbang Namrud. Tidak ada kekuasaan di muka bumi jika berhadapan dengan Islam dia akan tumbang, melainkan kekuasaan akan tumbang. Kalau kita ingin menjadi umat penakluk, umat terbaik, kita harus komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah, dan tidak ada kekuasaan yang mampu berhadapan dengan Al-Quran dan Sunnah. Di 212 coba kita lihat, hanya dengan satu ayat saja sidang jemaah berkumpul, terbangun kekuatan yang luar biasa sampai kota orang Minang dikatakan mencacar 7 pesawat ke Jakarta. Dengan apa? Dengan semangat Al-Quran. Hanya persoalan satu ayat. Maka kalau kita komitmen dengan Al-Quran, ini akan menjadi kebangkitan yang luar biasa. Tidak ada empire yang kuat di muka bumi ini melainkan tumbang kalau berhadapan dengan Al-Quran. Khaira ummah, ciptakan kembali, bangkit menciptakan khaira ummah. Coba kita lihat sidang jemaah yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW 23 tahun berjuang, maka tumbang kekuasaan Quraisy, pemerintahan demokrasi Quraisy. Kemudian sidang jemaah di zaman Umar tumbang 2 negara dikuasa, Parsi dan Roma. Tidak ada yang berhadapan dengan Quran melainkan tumbang Parsi dan Roma. Di zaman Umar bin Khattab, siapa yang tidak terkenal sejarah dunia Parsi dan Roma? Tumbang di zaman Umar bin Khattab. Luar biasa. Apa yang dimiliki oleh umat Islam? Dia pertama punya konsep yang luar biasa, punya ruh yang luar biasa, jiwa pembangunan spiritual, pematangan spiritual yang tidak ada tandingan konsepnya di dunia ini. Maka sidang jemaah, kaum kebangkitan itu dimodali dengan spiritual yang matang. Maka spiritual yang matang inilah, berpadunya spiritual yang matang menjadi benteng, kemudian wawasan Al-Quran dan Sunnah sebagai strategi dan konsep, maka bangkitlah bergerak umat. Kematangan spiritual yang ada pada jiwa umat menjadi kekuatan yang luar biasa, energi yang luar biasa, kemudian bergerak dengan konsep Al-Quran, maka akan takluk isi dunia ini dengan Al-Quran dan Sunnah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, diceritakan dalam Al-Quran Zulkarnain, pemilik 2 tanduk. Dia bukan nabi. Siapa dia? Dia adalah seorang raja Islam, seorang raja yang soleh, pergi membawa pasukan ke barat, sampai di sana, sampai di ujung dunia, di tempat matahari tenggelam dalam lumpur, itu istilah dipakai dalam Al-Quran. Ketemu orang tidak punya Tuhan, kaum ateis, diislamkannya kaum ateis itu, maka ditegakkannya kerajaannya di sana. Datang perintah kedua, dia pergi ke timur, ketemu kaum yang tidak punya rumah, terbelakang budaya, satu di barat terbelakang spiritual dan agamanya, yang di timur terbelakang peradabannya, terbelakang kemajuannya, tidak punya rumah, tidak tahu peradaban, dicerdaskan, dibangun peradaban. Kemudian dia pergi menuju daerah yang lain, di situ bertemu dengan daerah yang berada di apit 2 bukit, sedang berhadapan berperang dengan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian mengadulah kepada beliau, bagaimana caranya ini menghadapi Ya'juj dan Ma'juj? Kalau kamu mampu mengatasi Ya'juj dan Ma'juj, kami upah engkau. Kata beliau, tidak, cukup Allah yang memberi balasan. Apa kata beliau? Untuk memahami kalimat kaum yang dizolimi oleh Ya'juj dan Ma'juj itu dibutuhkan 30 proses terjemahan. 30 proses perterjemahan. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, apa kata beliau? Tolong berikan saya potongan besi. Maka ditumpuk potongan besi setinggi 2 gunung, setinggi gunung, rata dengan 2 gunung yang mengapit daerah itu. Setelah itu padaskan logam,
Disiramlah potongan apa besi itu dengan logam. Tercipta dinding besi dan logam. Sampai hari ini Ya'juj dan Ma'juj terkurung, tidak bisa keluar. Sampai hari ini dalam sejarah tidak akan ada yang bisa mengalahkan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj melainkan Zulkarnain, karena Nabi Isa nanti pun tidak bisa berhadapan, tidak mampu mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj melainkan dengan pertolongan Allah dengan virus. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, apa kehebatan pada Zulkarnain, seorang laki-laki soleh pakai konsep Al-Quran? Pertama, sidang jemaah, misinya jelas, misinya misi kebaikan, konsepnya jelas, konsepnya Al-Quran, wahyu Allah. Kemudian kompasnya jelas, dia targetnya jelas. Kemudian sidang jemaah, dia menguasai sistem informasi. Ini yang perlu kita kaji hari ini. Zulkarnain menguasai sistem informasi dunia, sehingga dia tahu apa yang terjadi di ujung barat, dia tahu apa yang terjadi di ujung timur, dan dia tahu kasus apa yang sedang terjadi di hadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Dia menguasai sistem informasi. Kelemahan umat Islam hari ini tidak menguasai sistem informasi. Umat Islam hari ini tidak bicara by data. Umat Islam hari ini tidak berbasis intelijen. Umat Islam hari ini tidak tahu apa yang terjadi di dunia. Coba kita bayangkan sidang jemaah, di berita luar orang sudah ribut Amerika dengan Cina akan perang di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan di sebelah Natuna. Amerika sudah kirim pasukan ke Laut Cina Selatan. Cina kirim pasukan tempur ke Laut Cina Selatan. Kalau Trump terpilih, perang terjadi. Trump naik jadi presiden satu kali lagi, maka perang terjadi. Itu sudah intelijen dunia, semuanya pengambat politik dunia sudah bicara tentang bagaimana posisi Indonesia. Bagaimana Indonesia dengan perang Laut Cina Selatan. Karena di sebelahnya Natuna. Siapa yang akan menjadikan Natuna sebagai pangkalan militer? Adakah hal itu jadi pembicaraan di negeri kita? Kita ini gagal informasi. Makanya kita ini jadi korban terus. Orang berebut berperang, jangan-jangan memperebutkan kita. Na'udzubillah. Maka sidang jemaah, Zulkarnain menguasai dunia informasi. Maka yang kedua sidang jemaah, apa kata Zulkarnain? Tolong tumpuk, saya mampu mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Kalian ambil potongan besi dan kemudian panaskan logam. Maka disiramkan logam yang panas mendidih ke besi. Tercipta dinding besi, sampai hari tidak bisa diterobos oleh Ya'juj dan Ma'juj. Apa itu? Itu teknologi. Itu teknologi. Indonesia bicara Krakatau Steel hari ini. Kemudian Zulkarnain sudah dahulu menguasai ilmu besi. Nabi Daud ahli besi. Cerita Krakatau Steel lewat sidang jemaah. Tahu nggak sidang jemaah? Setelah Indosat terjual, maka kekuatan informasi tidak lagi di tangan Indonesia. Ini kelemahan dunia intelijen, bermasalah jadinya. Kenapa? Karena Indosat terjual. Tidak ada lagi rahasia negara. Dikejar lagi apa? Krakatau Steel. Kenapa? Karena dalam sistem militer, Krakatau Steel atau besi adalah kekuatan militer suatu negara. Dan ini sudah dipahami oleh Zulkarnain, oleh Nabi Daud sebagai pemimpin khalifah dengan pasukan yang kuat di zamannya. Sidang jemaah, Islam ini penuh dengan cerita sang penakluk, melahirkan putra-putra terbaik, khaira ummah, ukhrijat linnas, dikeluarkan, dicabut oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk jadi sang penakluk. Maka hari ini bagaimana? Mungkinkah kita berani bicara pada diri kita, aku yang akan tampil jadi sang penakluk membawa bendera Islam? Atau anakku, aku kadar menjadi Umar bin Khattab hari ini, menjadi Umar bin Abdul Aziz hari ini, menjadi Utsman bin Affan hari ini. Ta'muruna bil ma'ruf. Misi umat terbaik itu yaitu menegakkan kebenaran, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran.
Ini yang sebenarnya malapetaka hari ini di seluruh dunia. Kemungkaran merajalela. Orang berbuat mungkar. Nah, kemungkaran yang dipahami selama ini pun bermasalah. Kenapa kemungkaran tidak bisa dicegah? Karena kita juga salah paham tentang bagaimana ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sidang jemaah, ta'muruna bil ma'ruf punya kekuatan berskala personal, pribadi-pribadi yang melakukan. Kedua, berskala sistem dengan tingkatan-tingkatan lembaganya, yaitu nahi mungkar di tingkat pribadi, nahi mungkar di tingkat keluarga, nahi mungkar di tingkat kecamatan, nahi mungkar di tingkat kabupaten, nahi mungkar di tingkat provinsi, nahi mungkar di tingkat negara. Nahi mungkar di tingkat pribadi semua kita berkewajiban. Nahi mungkar di tingkat keluarga kewajiban pimpinan keluarga. Nahi mungkar di tingkat kecamatan kewajiban Bapak Camat dengan seluruh aparatnya. Nahi mungkar di tingkat provinsi kewajiban Bapak Gubernur. Nahi mungkar di tingkat nasional kewajiban Bapak Presiden. Jangan-jangan presiden atau aparat-aparat tidak paham apa itu nahi mungkar. Ini kalau sudah persoalan pemahaman ini kandas di tingkat pemahaman sudah kacau lah kita. Yang hebatnya kandasnya di tingkat pemahaman, belum lagi di tingkat pengamalan. Sudah gagal di tingkat pemahaman. Jadi sidang jemaah, untuk mensiapkan nahi mungkar di tingkat nasional, maka kaum muslimin harus berubah harus berubah sikap setelah ini. Harus dipilih pemimpin yang paham nahi mungkar. Dia paham mana yang mungkar, dia paham mana yang hak. Harus seperti itu. Kalau tidak, gagal. Kalau nahi mungkar gagal di tingkat nasional, dosa politik itu lebih berat daripada dosa pribadi. Dosa politik membantai ribuan jutaan manusia. Maka hati-hati sidang jemaah. Dosa pribadi hanya dosa seseorang. Tapi kalau dosa politik, satu orang berzina, dia berzina dengan orang lain dengan dosanya. Tapi kalau dosa politik diizinkan rumah zina, maka dosanya luar biasa. Dosa-dosa sistemik. Dosa-dosa politik, dosa-dosa sistemik. Hati-hati sidang jemaah. Ini pentingnya kita hati-hati memilih pemimpin.